Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah ya, dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum belajar tematiknya, marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran tematik kali ini kita akan membahas tentang tematik 5G, yang ini ya, 5G. Subtema 1, pembelajaran 1. Silakan dibuka halaman 3-nya. Di sini ada ayo menyimak ya. Silakan kalian baca dulu yang ayo menyimaknya. Baiklah, setelah dibaca terus kalian jawab ya. Pertanyaannya 1 sampai 5. Nah, di sini Bu Nuni akan jelaskan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Pada zaman dahulu, sekitar tahun 500 Masehi, bangsa Eropa telah menikmati dan mengkonsumsi rempah-rempah yang berasal dari timur, terutama dari Nusantara, yaitu Indonesia. Hasil bumi Nusantara adalah salah satu tempat penghasil rempah terbesar di dunia, terutama di Maluku. Hasil bumi dari Nusantara didistribusikan dari pulau ke pulau, dari negara ke negara dengan perantara perdagangan. Perdagangan ini terjadi secara berantai sampai ke Eropa. Para pedagang dari Gujarat atau India, Persia, dan Arab membawa barang dagangan dari Indonesia menuju ke Teluk Persia dan Laut Merah. Hasil dagangan tersebut kemudian didistribusikan ke berbagai pelabuhan hingga ke Eropa. Proses transaksi perdagangan tersebut berjalan dengan lancar hingga suatu ketika bangsa Eropa mengalami krisis dan kemerosotan ekonomi. Hal tersebut memicu bangsa Eropa untuk mengarungi luasnya samudera sehingga sampailah mereka ke Nusantara atau Indonesia dengan berbagai dalih dan tujuan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, yaitu terputusnya jalur perdagangan, yang B-nya krisis ekonomi dan kemerosotan perdagangan, yang C-nya pencarian rempah-rempah, dan yang D-nya penjelajahan samudera. Kita bahas satu-satu ya. Terputusnya jalur perdagangan. Hubungan perdagangan antara Eropa dengan Timur Tengah terputus akibat terjadinya perang salib. Hal tersebut memicu persaingan antar bangsa di Eropa untuk mencari dunia baru. Pedagang-pedagang dari Eropa mulai mencari jalan untuk mendapatkan rempah-rempah. Yang B-nya karena krisis ekonomi dan kemerosotan perdagangan. Terputusnya jalur perdagangan antara Eropa dengan Timur Tengah menyebabkan terganggunya hubungan dagang antara Eropa dan Timur Tengah. Hal tersebut menyebabkan perekonomian bangsa Eropa mengalami krisis. Salah satu komoditas dagang adalah rempah-rempah yang menjadi sangat langka dan harganya sangat mahal. Bangsa Eropa kala itu benar-benar terpuruk, terlebih rempah-rempah menjadi sangat mahal. Dari sini kemudian muncul ide untuk mencari rempah-rempah dari tempat asalnya, yaitu dari dunia timur. Yang C-nya pencarian rempah-rempah. Harga rempah-rempah di Eropa sangat mahal, bahkan bisa disejajarkan dengan harga emas. Padahal harga di tempat asalnya sangat murah, yaitu di kita sangat murah ya. Oleh karena itu bangsa Eropa ingin mengambil dari tempat asalnya secara langsung dengan harapan lain bangsanya menjadi penguasa rempah-rempah di Eropa. Karena berbagai desakan tersebut, bangsa Barat berlomba-lomba melakukan penjelajahan samudera dan berusaha mencari jalan sendiri ke daerah penghasil rempah-rempah di Asia. Yang D, penjelajahan samudera. Pada akhir abad ke-15, akhirnya bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya penjelajahan samudera, antara lain untuk mencari rempah-rempah dan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Berkembangnya ilmu pengetahuan serta kompas dan pembuatan kapal, serta untuk mengetahui lebih jauh rahasia bumi, keadaan geografi, dan bangsa-bangsa yang tinggal di belahan bumi lainnya. Penjelajahan samudera memiliki 3 tujuan, yaitu goal atau kekayaan, glory kejayaan, dan gospel atau menyebarkan agama. Tujuan utama bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera adalah untuk mendapatkan kekayaan. Saat itu rempah-rempah memiliki harga yang sangat mahal ya di Eropa itu, sehingga mereka berpikir untuk menguasai daerah penghasil rempah-rempah yang akan mendatangkan kekayaan melimpah. Yang keduanya gospel atau menyebarkan agama.
Selain mencari kekayaan, penjelajahan samudra membawa tugas khusus yaitu menyebarkan agama. Sebagai utusan resmi kerajaan, para penjelajah wajib mengemban agama raja untuk disebarkan di daerah kekuasaannya. Yang ketiganya glory atau memperoleh kejayaan. Bangsa Eropa beranggapan bahwa kejayaan sebagai suatu bangsa ditujukan dengan kemampuan menaklukkan wilayah lain dan luasnya di daerah jajahan. Oleh karena itu, negara-negara Eropa mencari daerah jajahan untuk memperoleh kekayaan. Nah, mungkin itulah penjelasan singkat tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia ya. Tujuannya apa, terus melalui media apa dia datang ke Indonesia ya. Baiklah, di sini kita buka halaman 9. Nah, ini tugasnya halaman 9. Silahkan cari di Google tentang bangsa-bangsa yang menjajah Indonesia. Tujuan kedatangannya apa, daerahnya di mana, peristiwa apa yang terjadi ya. Silahkan dikerjakan. Setelah dikerjakan, marilah kita beralih ke halaman 10. Rempah-rempah yang menjadi incaran bangsa Eropa merupakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Tahukah kamu apakah benda itu? Apakah ciri-ciri benda? Benda adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Massa adalah jumlah materi yang dikandung suatu benda. Massa suatu benda dapat diketahui dengan menimbangnya. Satuan yang biasa digunakan untuk menyatakan massa suatu benda adalah kilogram atau gram ya. Jadi untuk menimbang suatu benda biasanya kilo ya kalau di kita. Kalau yang kecil-kecil misalnya itu berupa emas, berlian, biasanya gram. Benda yang menempati ruangan juga dapat diukur volumenya. Volume adalah besarnya ruangan yang ditempati oleh suatu benda. Satuan yang biasa digunakan untuk menyatakan volume suatu benda adalah liter atau mililiter. Untuk memudahkan kita mengetahui sifat-sifat benda, benda dikelompokkan berdasarkan wujudnya, yaitu ada 3, benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat, contohnya kayu, baju ya, dan lain-lain. Kalau benda cair misalnya bensin, kecap, oli, susu cair, jus buah, minyak. Terus kalau benda gas adalah udara, uap air, dan asap. Di sini ada sifat-sifat benda. Berikut sifat-sifat benda padat ya. Benda padat itu sifatnya apa aja? Memiliki bentuk dan volume yang tetap, bentuk atau isi yang tetap. Yang keduanya dapat diraba. Sekarang sifat benda cair. Memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya yang ditempati. Yang keduanya mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Tidak mungkin ya mengalir dari tempat rendah ke tempat tinggi. Tidak mungkin. Yang ketiganya dapat melarutkan benda. Contohnya dalam teh manis berarti benda yang larutnya apa? Gula ya di situ. Terus yang keempat, permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Yang kelima, dapat meresap melalui celah-celah kecil ya. Sekarang sifat-sifat benda. Yang ke-1, tidak dapat dilihat. Betul nggak? Benda gas tidak dapat dilihat. Betul, tetapi dapat dirasakan dan menempati ruangan. Contohnya sedang membakar sate, kita bisa mencium bau satenya ya, hanya baunya saja, tetapi gasnya tidak terlihat. Yang keduanya memiliki bentuk dan volume yang berubah-ubah. Yang ketiga menyusun dan mengembang. Yang keempatnya menempati ruangan. Yang kelima menekan ke segala arah. Nah, mungkin itulah penjelasan yang dapat Bu Nuni berikan hari ini. Insya Allah kita akan bersambung lagi nanti di pembelajaran 2-nya ya. Insya Allah kita akhiri pembelajaran tematik kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.